Selamat datang. Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PTS, STS atau UTS ya, mata pelajaran biologi kelas 10 SMA atau MA semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2025 ya, beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, STS, mata pelajaran lainnya, silahkan cek di bagian deskripsi ya. Link videonya sudah di sana ya, untuk seluruh mata pelajaran. Dan mari kita mulai latihannya. Ekosistem adalah komunitas makhluk hidup yang saling berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya dalam suatu sistem aturan tersendiri. Di bawah ini adalah ekosistem dengan produsen utama alga adalah ekosistem A. Laut, B. Hutan, C. Gurun, D. Pantai, E. Sawah. Jawaban yang benar adalah A. Jawabannya laut ya. A. Laut jawabannya. Kerusakan lingkungan menjadi faktor penyebab meningkatnya ancaman bencana ekologis. Bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah tidak hanya disebabkan oleh faktor iklim seperti turunnya hujan dengan intensitas tinggi, tetapi juga dipicu oleh kerusakan lingkungan. Nah, sementara itu, faktor utama penyebab kerusakan lingkungan di wilayah tertentu adalah kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, cara mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Memperbaiki saluran-saluran air dan membuat tanggul di sungai. B. Merevisi kebijakan undang-undang tentang pencegahan pencemaran. C. Menutup semua usaha penambangan yang mengeksploitasi sumber daya alam. D. Mengharuskan pabrik atau proyek melakukan analisa dampak lingkungan. E. Memperketat pendidikan terhadap masyarakat dengan berbagai penyuluhan. Maka jawaban yang benar adalah D. Mengharuskan pabrik atau proyek melakukan analisis. Oke. D ya, mengharuskan pabrik atau proyek melakukan analisa dampak lingkungan. D ya jawabannya. Organisme heterotrof memperoleh energi dengan cara berikut kecuali A. Menguraikan sisa organisme lain. B. Parasit pada organisme lain. C. Memakan serpihan sisa organisme lain. D. Menyusun zat organik dari zat anorganik. E. Memakan organisme lain. Maka jawaban yang benar adalah D ya, menyusun zat organik dari zat anorganik. D. Menyusun zat organik dari zat anorganik ya. D jawabannya. Komponen biotik suatu ekosistem yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 termasuk organisme A. Parasit, B. Predator, C. Karnivor, D. Herbivor, E. Fotosintetik. Jawaban yang benar adalah D, yaitu herbivor jawabannya. Mardi adalah seorang siswa kelas 10 ditugaskan melakukan observasi di lingkungan sekitar depan kelasnya. Mardi menemukan kumpulan ikan emas di kolam. Ikan emas itu disebut sebagai A. Ekosistem, B. Individu, C. Bioma, D. Komunitas, E. Populasi. Maka jawaban yang benar adalah E, yaitu populasi jawabannya. Ya, jawabannya adalah populasi. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut soal selanjutnya.
Jika terjadi letusan gunung berapi yang memusnahkan semua kehidupan di suatu tempat, bertahun-tahun kemudian akan terjadi kembali kehidupan di gunung tersebut. Akan muncul organisme perintis atau pioner yang berasal dari luar gunung. Organisme perintis yang mungkin muncul pada gunung ini adalah yang muncul mungkin adalah A. Lumut, B. Tumbuhan paku, C. Alga hijau, D. Tumbuhan pinus, E. Lumut kerak atau lichen. Jawaban yang benar adalah E, yaitu lumut kerak ya, atau lichen. Oke, kita lanjut. Makhluk hidup yang mampu mengurai sampah organik yang berasal dari tumbuhan mati dan bangkai adalah A. Bakteri dan jamur, B. Bakteri dan ganggang, C. Jamur dan rayap, D. Ganggang dan cacing tanah, serta E. Cacing tanah dan ulat. Maka jawaban yang benar adalah A. Bakteri dan jamur jawabannya. Suatu ekosistem darat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hampir semua wilayahnya tertutup oleh salju atau es. 2. Curah hujan sangat rendah. 3. Usia tumbuhan tanaman pendek. 4. Vegetasi yang dominan adalah lumut kerak. Vegetasi yang dominan adalah lumut kerak, lumut, semak-semak pendek. Nah, ekosistem yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah A. Taiga, B. Tundra, C. Hutan gugur, D. Savana, E. Hutan hujan tropis. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu tundra jawabannya. Kita lanjut. Dalam ekosistem perairan, ikan memainkan peran penting sebagai faktor biotik. Ikan merupakan kelompok A. Plankton, B. Nekton, C. Neuston, D. Benthos, E. Periphyton. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Nekton jawabannya. Pasangan bakteri dan tempat hidupnya yang benar adalah A. Escherichia coli, yaitu lumpur dasar kolam, B. Methanobacterium ruminantium, yaitu dasar sungai atau danau, C. Thermoproteus, yaitu laut dengan kadar garam tinggi, D. Diplococcus pneumonia, yaitu usus besar manusia, E. Rhizobium leguminosum, yaitu akar tanaman kacang-kacangan. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah E, ya, Rhizobium, ya, Rhizobium leguminosum, yaitu pada akar tanaman kacang-kacangan. E, ya, jawabannya.
Tumbuhan paku memiliki pembuluh xilem yang berfungsi untuk A. Mengangkut air dan garam mineral, B. Mengangkut hasil fotosintesis, C. Melakukan fotosintesis, D. Menyimpan cadangan makanan, E. Menyebarkan spora. Maka jawaban yang benar adalah B ya, mengangkut hasil fotosintesis jawabannya. Seorang siswa menemukan hewan dengan ciri-ciri bergerak dengan kaki ambulkral dan rangka tubuhnya dari zat kapur. Hewan itu tergolong kelompok A. Porifera, B. Annelida, C. Echinodermata, D. Chordata, E. Cnidaria. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Echinodermata jawabannya. Ikan hiu dan ikan pari termasuk dalam kelas Chondrichthyes. Ikan hiu dan ikan pari termasuk dalam kelas Chondrichthyes karena A. Sirip ekor yang tidak simetris, B. Kerangka tubuhnya tulang rawan, C. Sisik tubuhnya plakoid, D. Hidup di laut, E. Merupakan ikan ganas. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu kerangka tubuhnya tulang rawan. B ya jawabannya. Lintah merupakan hewan penghisap darah. Hewan tersebut berasal dari kelas A. Hirudinea, B. Cestoda, C. Turbinaria, D. Polychaeta, E. Oligochaeta. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya adalah A, itu Hirudinea. Ya, Hirudinea. Suatu keadaan yang menggambarkan setiap tingkat trofik pada peristiwa makan dan dimakan dalam ekosistem disebut A. Rantai makanan, B. Jaringan makanan, C. Piramida ekologi, D. Piramida jumlah, dan E. Piramida ekosistem. Maka jawaban yang benar adalah C. Piramida ekologi jawabannya. Hujan asam dapat mengakibatkan A. Berkaratnya benda logam, B. Matinya bakteri pengurai di tanah, C. Menipisnya lapisan ozon, D. Gangguan pada rantai makanan, E. Naiknya suhu bumi. Maka jawaban yang benar adalah A. Berkaratnya benda logam. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang ekosistem disebut A. Botani, B. Ekologi, C. Zoologi, D. Sanitasi, dan E. Ornitologi. Jawaban yang benar adalah B, yaitu ekologi jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Dalam daur karbon, ketika kadar CO2 di udara sangat tinggi,
maka akan menyebabkan ketidakseimbangan atau gangguan pada ekosistem. Gangguan pada ekosistem akan berdampak pada makhluk hidup yang ada pada ekosistem tersebut. Namun terdapat beberapa proses yang dilakukan oleh makhluk hidup yang dapat mengurangi kadar karbon dioksida. Salah satunya adalah A. Fotosintesis tumbuhan, B. Respirasi hewan, C. Fermentasi bakteri, D. Respirasi tumbuhan, E. Fermentasi jamur. Maka jawaban yang benar adalah A. Fotosintesis tumbuhan. Di antara jenis paku berikut ini yang memiliki megasporofil adalah A. Lycopodium, B. Selaginella, C. Paku ekor kuda, D. Paku kawat, E. Equisetum. Jawaban yang benar adalah D ya, paku kawat jawabannya. Oke, kita lanjut. Cacing yang parasit pada hati manusia adalah A. Taenia saginata, B. Filaria bancrofti, C. Taenia solium, D. Fasciola hepatica, E. Oxyurus femicularis. Oke, E. Oxyurus ya, Oxyurus femicularis. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Fasciola hepatica jawabannya. Perhatikan ciri dari hewan invertebrata berikut. 1. Bersifat diplobastis. 2. Pada bagian tubuhnya berbentuk simetris bilateral. 3. Memiliki rangka. 4. Sistem reproduksi seksual melalui building. 5. Pencemaran intraseluler. Nah, jika didasarkan pada uraian di atas, ciri dari filum porifera ditunjukkan pada nomor A. 1, 3, dan 5, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 2, dan 1, D. 1, 4, dan 5, E. 5, 4, dan 2. Maka jawaban yang benar adalah A. 1, 3, dan 5 ya. 1 bersifat diplobastis, 3 memiliki rangka, 5 pencernaan intraseluler. A jawabannya. Berikut ini merupakan fase dari Obelia. 1 polip, 2 medusa, 3 zigot, 4 planula. Dari fase di atas yang merupakan urutan daur ulang Obelia ialah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 2, 3, 4, dan 1, C. 3, 4, 1, dan 2, D. 3, 1, 2, dan 4, E. 4, 3, 2, dan 1. Jawaban yang benar adalah A ya, 1, 2, 3, dan 4. A jawabannya. Ya, ada A ya, 1, 2, 3, dan 4. Seluruhnya itu merupakan urutan daur hidup Obelia, itu 1 polip, 2 medusa, 3 zigot, dan 4 planula ya. A jawabannya. Andri menemukan hewan dengan ciri-ciri berikut. 1. Kepala dada menjadi 1. 2. Memiliki abdomen atau perut. B. 3 ya, jumlah kaki 4 pasang. Nah, dari ciri-ciri tersebut, maka hewan ini tergolong A. Insecta, B. Crustaceae, C. Arachnida, D. Myriapoda, E. Decapoda. Jawaban yang benar adalah
C. Arachnida jawabannya ya. C. Arachnida. Perhatikan ciri-ciri organisme vertebrata berikut. 1. Fertilisasi internal. 2. Alat gerak berupa sayap. 3. Jantung beruang. 4. Memiliki sepasang ovarium. 5. Tubuh ditutupi bulu. 6. Bertelur. Nah, ciri-ciri vertebrata yang hanya dimiliki oleh Aves adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 5, E4 dan 6. Maka jawaban yang benar adalah C ya, 2 dan 5. 2 alat gerak berupa sayap dan 5 tubuh ditutupi bulu. C ya jawabannya. Itu ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Dalam suatu ekosistem danau, zooplankton berperan sebagai A. Produsen, B. Konsumen 1, C. Konsumen 2, D. Konsumen 3, E. Pengurai. Jawaban yang benar adalah B, yaitu konsumen 1. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal STS, PTS, mata pelajarannya kamu bisa cek di bagian deskripsi. Sampai jumpa.